Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur atas kebaikan-Mu terhadap setiap kami. Terima kasih atas nafas kehidupan di pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Bapa, jamah hati setiap kami, agar kami mau terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap pikiran kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Pesan Seorang Ayah, Harta Terpendam dalam Karungku. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 43 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu sesuatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu." Pada waktu pertama kali datang untuk membeli gandum, saudara-saudara Yusuf menemukan bahwa uang untuk membeli gandum yang mereka bayarkan ditemukan mereka di dalam karung-karung gandum. Kita memang tahu dari catatan Alkitab bahwa inilah siasat Yusuf sebenarnya. Kejadian 42 ayat yang ke-25 berkata, "Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu." Pada kali yang kedua, Yakub, ayah mereka, akhirnya mengizinkan mereka kembali ke Mesir dengan membawa serta Benyamin, adik mereka. Yakub berpesan demikian kepada anak-anaknya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu sesuatu kekilafan." Coba perhatikan sebentar dan renungkan dalam-dalam pesan Yakub, pesan Israel kepada anak-anaknya sekali lagi. Inilah pesan seorang ayah. Bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu sesuatu kekilafan. Jika kita bandingkan dengan pesan-pesan yang banyak terjadi di dalam rumah tangga Kristen hari-hari ini, masih adakah ayah-ayah yang berpesan dan memberi nasihat kepada anak-anaknya seperti Yakub? Adakah nasihat-nasihat seperti itu yang mengandung nilai-nilai luhur yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita hari-hari ini? Adakah contoh yang kita berikan kepada anak-anak kita bahwa berlaku benar itu jauh lebih penting daripada mendapatkan uang? Masih adakah nasihat-nasihat dan contoh teladan dari seorang ayah kepada anak-anaknya yang berkata, "Air curian memang manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati." Amsal 9 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Masih adakah yang seperti itu di dalam rumah kita? Masih adakah kita menempatkan nilai-nilai luhur di atas keuntungan pribadi yang sesaat saja? Apakah kita sendiri sebagai ayah menunjukkan dan memberi contoh yang demikian kepada anak-anak kita? Sebaliknya, kehancuran karakter anak-anak terjadi sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Setelah anak-anak Yakub sampai di Mesir, mereka disambut oleh Yusuf yang masih merahasiakan siapa identitasnya. Kemudian nasihat sang ayah digunakan dalam kesempatan itu oleh saudara-saudara Yusuf demikian. Kejadian 43 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami, masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya, ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Lalu Yusuf menjawab, Kejadian 43 ayat yang ke-23. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Yusuf tidak mengambil balik uang pengembalian tersebut, tapi Yusuf berkata, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Di titik inilah saya rindu kita berhenti sejenak dan renungkan dalam-dalam. Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Apakah harta terpendam dalam karung yang dimaksud firman Tuhan ini? Itulah berkat Tuhan lewat hidup yang jujur, hidup yang berintegritas. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, tuntun dan beri aku harta terpendam dalam karungku. Ajari aku agar aku mengajari anak-anakku untuk menerima harta dari Allahku, Allah Bapa mereka, tentang harta terpendam dalam karung mereka. Amin. Jesus loves you and so do I.